Sehat ya? Udah pada makan? Udah? Validasi email. Oke, sebelum itu perkenalkan nama saya Muhammad Idir. Kalau di sekolah saya jadi guru PKN. Tapi kalau di kegiatan sekarang atau yang disebut dengan bimbingan kelompok, saya sebagai fasilitator yang mana nanti kita akan diskusi lebih lanjut mengenai masalah yang kita bahas. Sebelum itu mungkin saya pengen tahu nama dari teman-teman semua. Barangkali kita belum kenal atau kalian belum pada kenal gitu. Bisa? Boleh. Nama aku Salim Ayu. Salim Ayu, ya? Salim Ayu. Oke. Saya di dalam ini di kami. Ini jatra. Oke. Saya di dalam sendiri. Bisa dipanggil Juta. Selamat malam semuanya. Ini dari kelas mana aja nih? 11 B2. Oh, dari kelas yang sama berarti? Oke, berarti di bimbingan kelompok ini bakal lebih lebih dapat chemistry nantinya. Karena teman-teman juga udah saling kenal. Atau baru pertama kali ngumpul? Pertama kali. Oh gitu. Oh gitu. Berarti di kelas per kubu gitu ya? Gak siap. Masih rekam. Tapi semoga di di bimbingan kelompok ini kalian bisa berkontribusi atau bisa ngobrol bareng-bareng. Oke, kita akan bahas nanti. Oke teman-teman, seperti yang jadi tadi seperti yang saya katakan bahwa kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Barangkali teman-teman ada yang pernah ikut sebelum bimbingan kelompok? Kali ini baru pertama kali. Pertama kali. Semuanya pertama kali. Oke. Kalau saya boleh tanya, ini kan baru pertama kali semua ya? Kenapa alasan teman-teman ikut bimbingan kelompok kenapa? Kalau di rumah sendiri karena jauh lebih mengalami diskusi. Yang lain? Kenapa ikut bimbingan kelompok? Dari sana mungkin? Apa itu bimbingan kelompok dengan berkumpulnya kita di sini. Oke, karena emang baru pertama kali ikut ya. Yang lain gimana? Ikut alasan saya berarti? Anda? Gitu. Oke, saya ingat karena penasaran aja ya dengan kegiatan bimbingan kelompok. Oke. Tetapi juga. Oke, berarti saya cuma terima kasih dulu nih sama teman-teman yang udah menyempatkan waktu untuk mengikuti bimbingan kelompok. Nah, tapi apa sih yang dimaksud dengan bimbingan kelompok? Ada yang tahu? Nah, oke, bimbingan kelompok itu suatu bimbingan yang mana dilaksanakan oleh sekelompok orang dengan tujuan untuk memecahkan masalah bersama. Ya berarti dari konteks yang tadi disebutkan bahwa ke depan atau beberapa menit ke depan kita akan bahas tentang masalah ya. Tapi nggak apa, tujuannya adalah untuk memecahkan masalah tersebut. Tapi saya mau pakai teknik tertentu supaya di diskusi kita lebih terarah atau supaya diskusi kita lebih ikonik mungkin. Makanya nanti saya akan memakai teknik. Nah, mungkin saya langsung saja mungkin ya. Tekniknya akan saya pakai di sini adalah teknik sosiodrama. Ada yang pernah dengar teknik sosiodrama ini? Baru pertama kali juga. Baru dengar. Oke. Teknik sosiodrama itu suatu teknik yang memang mengandalkan diskusi sosial yang di dalamnya dibahas gitu, atau pembahasan isu sosial, tapi supaya penggambaran atau penjelasannya lebih intens, lebih tergambar, lebih signifikan. Ya, nanti dipakai teknik drama. Jadi teman-teman akan berdrama. Nanti tadi namanya sosiodrama, isu sosial yang diangkat dalam sebuah drama. Nah, tapi sebelum kita masuk atau kita bahas lebih dalam tentang sosiodrama, ini mau
dalam bimbingan apapun, karena ini menyangkut universal. Nah, tiga aturan, tiga asas gitu. Ini yang pertama adalah asas keterbukaan, terus ada asas kerahasiaan, dan ada juga asas kesukarelawan. Kita jelaskan satu ya. Jadi asas keterbukaan itu maksudnya adalah nanti teman-teman misalkan kita sudah membahas masalah yang kita rumuskan bersama, kalau misalkan teman-teman ada solusi atau ada undang-undang atau misalkan ingin bicara berpendapat, jangan sampai tertahan gitu. Karena bisa jadi omongan teman-teman yang tertahan itu adalah solusi yang paling manjur di masalah yang akan kita bahas misalkan. Makanya asas keterbukaan ini diharapkan teman-teman itu harus bisa terbuka ya, harus bisa mengungkapkan pendapat kalau misalkan ada yang seperti itu. Oke. Yang kedua ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini memegang prinsip bahwa data teman-teman atau yang anggota kelompok yang mengikuti kegiatan kelompok itu harus dijaga dengan baik. Bukan hanya sama saya sebagai fasilitator, tapi kalian juga sebagai teman-teman anggota kelompok harus bisa menjaga. Misalkan di kegiatan kelompok ini nanti ada kejadian yang sensitif mungkin, misalkan Zahra yang mengalami itu. Teman-teman atau Zahra sendiri kan nggak mungkin kan, misalkan kejadian yang sensitif ini sampai tersebar keluar, benar nggak? Nggak mau kan? Atau teman-teman yang lain barangkali mau nggak kira-kira pembahasan yang sekarang kita bahas, terus ada topik sensitif atau berkaitan dengan personal diumbar keluar, benar kan? Nah, makanya bimbingan kelompok atau bimbingan ini memegang prinsip bahwa adanya asas kerahasiaan supaya kita saling jaga rahasia. Jadi kegiatan yang terjadi di sini itu harus bisa kita jaga. Jadi harus kita aja yang tahu gitu. Jangan sampai orang lain di luar itu tahu. Bisa? Oke, nanti kita terapkan. Terus bukan terapkan. Nanti kita usahakan untuk menerapkan prinsip atau asas keterbukaan, asas kerahasiaan. Nah, yang ketiga adalah asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini memegang prinsip bahwa anggota kelompok yang mengikuti bimbingan ini ikutnya atas dasar keinginan sendiri gitu, tanpa ada paksaan. Ada misalkan ada satu orang yang memang maksa gitu, kamu kayaknya cocok deh ikut bimbingan kelompok karena kamu bermasalah gitu misalkan. Atau misalkan ada alasan lain yang memang tidak diwajarkan gitu. Karena asas kesukarelaan ini memegang prinsip bahwa teman-teman semua anggota bimbingan itu harus mempunyai rasa keinginan sendiri ketika mengikuti kegiatan. Nah, kalau sekarang saya tanya teman-teman kesini atas dasar apa nih? Keinginan sendiri. Benar ya? Oke, alasannya kenapa? Kamu tahu dari siapa? Ada bimbingan kelompok? Ada yang ngomong. Berarti nggak terkontaminasi sama yang ngomongnya kan? Nggak disuruh atau apa gitu? Oke, berarti prinsip atau asas yang ketiga, asas kesukarelaan kita sudah dapatkan. Tinggal nanti kita buat jadi asas kerahasiaan sama asas bukan ya? Kita coba. Oke. Nah, tadi kan saya sudah bilang ya, kita akan pakai teknik sosiodrama yang mana kita akan bahas isu sosial yang supaya penggambaran lebih jelas atau penjelasan lebih gambar, kita pakai teknik drama juga. Nah, sebelum saya bagikan skrip drama yang nanti akan teman-teman pelajari, ada saya minta persetujuan dulu dari teman-teman. Kira-kira isu apa yang akan kita bahas? Jadi supaya ada pilihan, saya udah ada top 3 mungkin ya, top 3 isu sosial yang saya analisa seminggu belakang. Yang pertama itu ada perilaku apatis. Teman-teman tahu apatis itu apa? Sikap atau perilaku yang ya sudah atau belum tidak peduli ya. Nah, itu apatis. Teman-teman ada yang atau temannya sendiri atau dari teman-teman sendiri? Dalam kelompok ada. Oke. Itu apatis ya. Jadi sikap yang tak acu atau nggak peduli. Jadi misalkan dalam satu kelompok sudah bagi-bagi tugas kelompoknya.
tapi ada satu orang yang mengabaikan dengan alasan nanti juga ada yang mengerjakan gitu. Itu sudah termasuk perilaku atau sikap apatis ya. Oke, itu yang saya analisa isu sosial pertama. Yang kedua itu ada bullying. Teman-teman pernah wisata atau bullying tahu kan? Perundungan. Nah, bullying itu sebenarnya ada dua tipe teman-teman. Ada yang secara verbal, ada yang secara non verbal. Yang secara verbal itu secara ucapan ya. Misalkan bukan atau menghina, itu bullying secara verbal. Kalau secara non verbal itu biasanya langsung ke tindakan, kayak monjok misalkan ya, atau kayak dianiaya gitu, itu bullying. Tapi yang saya lihat di sekolah kita ya, walaupun nggak ekstrim tapi tetap ada, terutama dalam hal verbal gitu, perundungan verbal secara ucapan itu ada. Nah, yang ketiga yang saya lihat adanya perilaku antisosial. Sebenarnya ada sedikit perbedaan antara apatis sama antisosial. Kalau apatis kan orang-orang yang memang punya perilaku yang nggak benar gitu, tapi belum tentu mereka ya menjauh juga dari ranah sosial. Mereka bergabung atau mereka berbaur, tapi ya itu sikapnya nggak peduli atau apa ya. Nah, kalau antisosial itu lebih kepada yang nggak mau berbaur pisan, nggak mau berbaur sama orang lain atau lebih menghindari kontak sosial gitu. Nah, itu yang saya kira-kira dari 3 tema tadi. Yang pertama apa tadi? Apatis ya? Apatis. Kedua sosial. Ketiga bullying. Oke, dari 3 tema atau 3 isu sosial yang tadi saya jelaskan, kira-kira teman-teman lebih tertarik ke isu mana? Apatis. Sama apatis juga. Apatis. Oh, ini antisosial. Oke, ada 2 opsi berarti ya. Kondisi antisosial juga. Oke, berarti ada 3 suara untuk apatis, ada 2 suara untuk antisosial. Sebenarnya ini udah jelas ya, 3 orang apatis, 2 orang antisosial. Berarti tema yang kita bahas tentunya mengikuti suara yang paling banyak. Tapi sebelum kita sepakat ini, saya pengen tahu alasan dulu. Alasan ini kita pilih yang apatis. Mungkin karena mengatasi masalah yang di masyarakat atau dari kelompok. Cara pribadi gitu. Berarti ada ya? Ada. Berarti saya bukan hanya ngumpul ya. Oke. Ingin apa? Ingin mencari solusinya. Mencari solusinya. Oke. Salvi, ada yang alasan? Bisa ada aja. Oke, ingin mencari alasan solusinya juga. Mau cerita? Karena mungkin di kelompok itu juga ada yang bersikap apatis. Jadi untuk mengatasi solusi Belum nemu. Kalau dari laki-laki, tadi kan pilihan sosial ya? Alasannya kenapa? Ya. Karena dari pribadi nanti terus orang lain karena ada pengalaman di masa lalu. Oh, Angga sendiri mengalami ini sikap antisosial. Oke, nanti kita bahas ya, supaya lebih jelas. Kalau Diki? Sama antisosial juga. Oke. Berarti kita sepakati untuk bahas tentang apatis ya, karena tadi teman-teman lebih banyak yang lebih apatis. Siap? Oke. Sebelum kita bahas, berarti saya bagikan dulu skrip dramanya ya. Jadi ini ada skrip drama tentang apatis, teman-teman berbagi terang yang menggambarkan perilaku apatis ya. Tadi tekniknya kan sosial drama, jadi isu sosial yang diangkat dalam sebuah drama. Oke, silakan dipelajari dulu. Kalau sudah siap untuk berperan, silakan. Ri, kamu kelompok sama aku, bakal sama Angga juga. Kira-kira kapan ya kita anaknya ngerjain praktiknya? Banyak kalian aja lah yang mengikut kalian. Tapi salah yuk, kita ini kelompok, jadi suatu harus bersama. Gue udah bilang gue ikut aja di depan jadi orang.
Pokoknya gue ikut aja kalian yang ngikuin. Ya udah nanti pulang sekolah kita ngumpul di rumah kita ya. Jangan lupa kalau kamu datang. Gimana? Tadi terus tugas gue ngapain? Kita baru aja mau mulai, Ri. Tapi nunggu kamu dulu. Kirain mau dimulai, ngapain sih hal kecil juga aja dipakai didiskusiin. Kan gampang, tinggal sama satu orang habis itu mulai. Dan bro, kita ngerjain tugas pesan orangnya itu supaya adil, biar gak ada yang komplain, enak juga ngerjainnya. Iya Ri, biar sama enak. Lagian kenapa sih kita mati kayak gini? Perasaan dulu kamu kayak gini deh. Nah kan kalian juga sadar, aku juga udah ada lama sama hasil penjaga program ini. Kamu sebenarnya ada masalah apa sih, Ri? Kalau mau cerita aja, gak apa-apa. Siapa tahu kita bisa kamu tulis. Lah, Yo, lu boleh acuh, lu boleh bersikap nggak peduli sama gitar lu, tapi lu juga harus dapatin sikap acuh lu. Jangan sampai kerja kelompok kita terhalang gara-gara sikap acuh lu. Gak jelas. santai dong. Sekarang gue tanya sama lo, bagian mana yang dari gue merugikan kalian dan menghalangi kerja kelompok ini? Gue nyerahin semuanya ke kalian supaya gak banyak diskusi. Kenapa jadi berantem kayak gini sih? Ini kita kelompok, udah seharusnya kita berantem kayak gini. Udah. Ri, aku paham maksud kamu, aku paham banget. Angga dan Lila juga ada benarnya. Kamu gak bisa bersikap aja sama kelompok kita. Itu juga bisa menghambat kita semua dalam menyelesaikan proyek ini. Oke, sorry kalau gue membuat kelompok ini jadi terhambat gara-gara gue tuh cuma mau aja ketika kita udah jadi orang yang repot, peduli dan mau berdiskusi sama orang, tapi kita malah dianggap berbaur baik atau ditambalah. Makanya gue gak mau lagi bersikap terbuka lebih dahulu, karena pasti ada aja orang yang menganggap sikap itu sebagai sikap sasi. Astaga, ayo jadi gitu masalahnya. Harusnya hubungan dari awal Ri, sebenarnya kita lebih enak kelompoknya, gak harus besok jadi kamu kayak gini. Dan asal lu tahu yo, gak semua orang kayak gitu lagi secara gak sadar. Lo udah seutuh sama kita bertiga, parah lu. Jadi sekarang kita udah baikan kan? Bisa dilanjut proyek pembantunya? Ya udah, mulai sekarang kamu juga suruh kita aja. Kita mau anak yang baik, kita juga udah terbuka sama semua orang. Jadi kamu nggak perlu lagi menahan diri ikut berbaur sama kita, oke? Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kita semua yang sudah menonton. Sip. Sangat menjiwa ya. Oke, tadi yang bermain peran ada 4 orang ya. Coba Angga, Diki, Gita sama Ilham. Berarti sampai di sini jadi observer ya. Tadi Diki jadi siapa? Rio, oke. Enggak. Dia, oh iya ada nama dari nama asli aja. Oke, Juwita jadi siapa tadi? Vita. Oke. Sebagai lain. Oke. Berarti kita analisis sekarang ya. Tadi kan pembahasan kita adalah produk apatis ya, berapa yang penting dan peduli. Nah, menurut teman-teman nih, sesuai dengan tadi yang teman-teman kami dalam kira-kira perilaku apatis seperti apa sih yang digambarkan sama karakter yang ada di sini? Atau di drama itu ada kejadian apa sehingga menimbulkan sikap apatis misalnya dalam film itu? Iya, apatis kan sikap tidak peduli. Tapi kejadian di dalam itu apa tuh? Pengen bahas apa? Sehingga ada apa ya? Ada perilaku apatis yang terselip di sana. Ini maksud-maksud. Siapa tuh siapa? Diki ya? Oke. Ini terjadi di real life atau cuma karakter doang nih? Oh berarti tunjukannya pas ya? Oke.
tadi kan iya betul. Di drama itu penggambaran perilaku apatisnya dimulai dari apa ya, satu kelompok yang memang sedang diskusi ya, atau mau bagi-bagi tugas tapi ada satu orang yang telat. Nah terus dia si Rio berarti ya, si Rio yang alasan. Si Rio ini telat tapi bukannya langsung nimbrung atau apa, dia menunjukkan sikap apatis. Dari dialog mana kira-kira? Si Rio itu menunjukkan sikap apatis. Dari tidak sebagai dialog, dari dialog mana si Rio menggambarkan perilaku apatis itu? Kurang informasi. Kalau kurang informasi kan nggak ke arah sana ya, tapi apatis itu lebih kepada sikap nggak peduli. Kira-kira dari dialog mana si Rio menggambarkan perilaku apatis itu? Yang tadi kalian ingat? Dari mana? Dari itu tuh yang tadi Diki bilang kira udah dibagi gitu kan, ternyata belum. Padahal apa ya, Diki atau Sirio bermaksud atau seperti itu kan maksudnya untuk lebih memudahkan gitu kan, tapi teman-teman yang lain menganggapnya ya itu kurang fair gitu kan, karena bisa jadi di real life juga kalian kan teman-teman yang suka berkelompok misalkan bukannya bagi tugas bareng-bareng tapi malah tentuin kan nggak enak ya. Nggak, kalau misalkan ada satu orang yang nggak hadir terus teman-teman udah bagi tugas gitu, terus teman-teman ngasih ke satu orang itu tulisnya ini enak nggak kayak gitu? Enggak. Nah tujuan si Diki itu, si Rio itu ya supaya memudahkan gitu. Tapi tanggapan teman-teman ternyata beda. Kenapa alasan di apa ya, teman-teman yang beranggapan bahwa si Diki ini mempunyai sikap apatis dari drama ini? Saya kan ada Lena, ada kita, ada Angga, sama-sama ikut nimbrung kan. Ketika Rio udah datang, kenapa? Jadi sebenarnya kan pernah kayak apa namanya, bisa ini kayak effort untuk mengerjakan tugas, tapi dia itu sama apa namanya kita itu beda, misalnya kayak misalkan kan tidak dihargai sama jadi itu bisa kayak gitu. Oke, berarti penjelasan tadi udah dijawab dua situasi ya, pertama alasan dari teman-temannya karena teman-teman kan nggak tahu ya si Rio-nya itu dulunya seperti apa, makanya ketika si Rio berlaku seperti itu agak aneh, benar nggak? Makanya teman-teman yang lain kayak si Lena, si Vita, sama si Angga menganggap bahwa si Rio ini punya beberapa apatis gitu peduli. Tapi ternyata setelah dijelaskan sama si Rio kenapa dia berlaku seperti itu, alasannya adalah dulu si Rio ini termasuk orang yang import. Jadi seperti itu enggak? Oke, yang import. Tapi ketika importnya tidak dibalas dengan import juga, mundung lah bahasa Sunda namanya, serius mundung karena tidak berbuah hasil yang sama atau import yang sama. Makanya dia menjadi ya udahlah nanti mah nggak peduli sama yang hal-hal seperti itu, diserahin aja. Oke, betul. Apalagi yang lain tentang di drama yang tadi kita lihat? Oke, tadi kan tujuan dari dunia kelompok adalah untuk memecahkan masalah bersama kan. Tadi sikap apatis sudah digambarkan tadi sama kalian. Kira-kira dari drama yang tadi kita sampaikan ada solusi nggak dari kalian untuk menghadapi sikap apatis ini? Oke, misalkan harus digunain atau gitu, ada solusinya. Kalau dari drama itu sudah termasuk solusi belum sih? Yakin? Ada solusi cuma Oke, yang dari mana?
Tapi saya juga minta pendapat dari teman-teman. Dari drama ada solusi, tapi dari teman-teman pribadi juga kami ada solusi untuk pelaku apatis ini supaya enggak lagi gitu. Dari saya apa tadi? Ya, ada Ada. Iya ada. Ada apa sih? Ada apa denganmu? Kasih tahu. Ada. Ada apa? Iya ada. Tadi kan Salmi bilangnya ada tapi nggak sepenuhnya. Yang nggak sepenuhnya itu apa? Kalau dari beberapa solusi. yang tadi yang namanya Rio. Rio. Bukan apa ya? Itu bukan solusi sih. Itu lebih menggambarkan situasi apa bisa lagi. Yang ditanyakan adalah di drama itu dibahas tentang solusi yang berkaitan dengan masalah apa sih? Jadi kalau bicara sebelum itu kan masalahnya ya. Kalau misalnya kan tidak sesuatu ya serius itu harus bisa membedakan atau apa ya mengenal orang yang lebih jauh gitu jangan hanya sikap saja. Berarti si Rio itu suzon ya? Iya, kayak emang apa ya kamu nyamakan semua orang sama kayak gitu. Siapa tadi yang bilang kayak gitu? Di dia lagi? Yang ya? Iya. Jadi dari solusi di dramanya adalah kalau bisa ya sikap apatis itu jangan diterapkan ke semua hal ya. Kalau berkaca tadi dari backstory yang dia punya, bahwa dulunya dia pernah dikecewakan, bukan berarti orang lain juga ingat. Tidak semua orang itu sama. Oke, berarti harus bisa memilih juga. Yuk, ya harus punya penelaahan atau apa ya? Kita harus bisa menelisik karakter dari setiap orang berarti sebelum kita menempatkan sesuatu itu sama dengan orang lain dulu. Oke, dari drama. Kalau dari kalau tiba-tiba ada solusi buat apa itu? Terus gimana ya? Harus di ajak ngobrol Bisa ngobrol. ya karena kan kalau bisa ada mungkin diajak diskusi kalau yang tidak mau ya Harus mau. ngobrol. Iya, boleh. Diajak ngobrol dulu ya. Iya. Kalau arahnya kemana yang penting ajak ngobrol dulu aja. Dari Angga kan teman Diki ya. Katanya kata teman-teman Diki juga punya beberapa apatis. Kira-kira dari Angga apa solusinya Kak? Untuk Diki gitu, supaya berhenti. Sih kata Dik mana kayak gitu. Gimana Kak? Ada solusi nggak? Kalau dari Diki pribadi punya solusi untuk permasalahan sendiri? Enggak? Ada? Berarti harus dibantu sama Zahra ini. Oke, Zahra. Oke deh, nggak apa-apa. Tapi yang jelas tadi benar ya, salah satu solusi yang kita bisa terapkan untuk mengatasi sikap apatis atau tidak peduli ya, dengan cara menjutsu. Kalau bisa ajak ngobrol atau nasihati lah, mengingatkan bahwa setiap orang itu nggak harus dipandang sama kan, barangkali beda. Jadi kita value yang kita dapat adalah jangan sekali-kali kita melihat seseorang dari covernya saja. Ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Tidak? Cukup berarti? Oke. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan ini pokok. Barangkali nanti